Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pengenalan kurikulum SMP Muhammadiyah Kuto Arjo. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengapa harus ada kurikulum di suatu sekolah? Karena kurikulum mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupan. Kurikulum SMP Muhammadiyah Kuto Arjo menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum yayasan, yaitu kurikulum Ismuba. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013? Dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013? Implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran aktif di mana seluruh siswa harus terlibat aktif di dalamnya. Keterlibatan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran baik berupa fisik maupun bentuk aktivitas siswa. Bagaimana proses pembelajaran kurikulum 2013? Proses pembelajaran kurikulum 2013 dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan 1. Mengamati. Dalam kegiatan mengamati, kalian bisa melihat, membaca, mendengar, dan menyimak. Yang kedua, menanya. Dalam kegiatan menanya, kalian bisa secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, menganalisis. Dalam kegiatan menganalisis dilakukan dengan cara menghubungkan, menentukan keterkaitan, membangun cerita atau konsep. Yang keempat, mengkomunikasikan. Bisa berupa lisan, tulisan, gambar, grafik, tabel, atau chart. Apa saja kompetensi yang ada pada kurikulum 2013? Yang pertama adalah kompetensi inti 1 atau K1, yaitu kompetensi inti sikap spiritual. Hal-hal yang akan diamati pada kompetensi ini mengenai tentang menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua yaitu kompetensi sikap sosial. Sikap sosial apa saja? Sikap sosial berisi tentang sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun guru. Kompetensi inti yang ketiga yaitu kompetensi inti pengetahuan.
Aspek pada kompetensi pengetahuan ada dalam setiap mata pelajaran. Jadi berisi tentang pembelajaran, tentang ulangan harian, maupun tugas-tugas yang diberikan di setiap mata pelajaran. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi inti keterampilan. Keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan melaksanaan proyek, keterampilan praktek pada setiap mata pelajaran. Nah, demikian kompetensi-kompetensi yang ada pada kurikulum 2013. SMP Muhammadiyah Kuto Arjo juga menggunakan kurikulum Ismuba. Apa itu kurikulum Ismuba? Kurikulum Ismuba merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh bidang pendidikan Muhammadiyah untuk diaplikasikan di amal usaha Muhammadiyah pada bidang pendidikan, tepatnya pada bidang agama. Nah, mata pelajaran yang ada pada kurikulum ini adalah fikih, Al-Quran hadis, pendidikan akidah akhlak, pendidikan tarikh Islam, pendidikan bahasa Arab, dan yang terakhir adalah pendidikan kemuhammadiyahan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang beban belajar kalian. Apa itu beban belajar? Beban belajar adalah jumlah jam yang harus kalian terima dalam setiap minggunya. Dalam kondisi normal, beban belajar kalian yaitu 46 jam. Untuk mata pelajaran dan jumlah jamnya sudah ada di tayangan. Beban belajar selama pandemi akan berbeda dengan beban belajar ketika kondisi normal. Pembelajaran selama masa pandemi menggunakan sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui media online yang menggunakan jaringan internet. Selama pembelajaran daring, seluruhnya diserahkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing, bisa menggunakan media WA, Google Classroom, Zoom, dan sebagainya. Semua tergantung dari guru mapel masing-masing. Akan tetapi jika ada siswa yang belum memiliki HP atau HP-nya dalam keadaan rusak, atau mungkin jaringan internetnya masih sulit sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, maka bisa menggunakan pembelajaran luring. Siswa bisa datang ke sekolah diantar orang tua untuk mengambil materi atau tugas pada wali kelas. Jika nanti ada ketentuan dari Satgas Covid dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo sudah mengizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM, maka kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Jadi pembelajaran selama masa pandemi bersifat daring, luring, dan PTM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti akan dibahas di grup kelas oleh wali kelas kalian. Patuhi prokes kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.